Bab 203. Belajar secara diam-diam. Zeng. Mozashi bergegas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengeluarkan pedang spiritualnya, pedang seperti bayangan, langsung bergegas ke arah Konal yang tidak tahu diri. Konal yang mendengus dingin, tiba-tiba berbalik ke samping, dengan mudah menghindari pedang Mozashi, kemudian dengan satu tangannya lagi, menepuknya. Respons Mozashi tidak lambat, dengan satu putaran, telapak tangan langsung memukul. Boom! Dengan pukulan telapak tangan, Konal yang tidak bergerak, tetapi Mozashi terlempar ke belakang sejauh 7 atau 8 kaki. Mereka berdua adalah murid pewaris sekte, Konal yang peringkat ke-6 di sekte Qingyun, dan Mozashi peringkat ke-9 di sekte Hengyue. Perbedaannya 3 peringkat, tetapi kesenjangan kekuatannya sangat besar. Jurus pedang Qingyun. Sebelum Mozashi menstabilkan sosoknya, Konal yang bergegas maju seperti hantu, dengan tebasan pedang, kekuatannya tidak kecil. Perisai batu. Mozashi segera membentuk segel, memadatkan perisai di depannya. Boom, krak. Dua suara itu tidak berurutan. Perisai batu yang baru saja dipadatkan oleh Mozashi ditusuk oleh Konal yang, dan Mozashi mundur ke belakang, di bahunya ada lubang berdarah. Ini sama sekali tidak berada di tingkatan yang sama. Di kursi, Harley mengepalkan tinjunya lebih dari sekali. Jika bukan karena pihak ketiga dilarang bergabung dalam pertarungan, dia pasti akan segera bergegas ke panggung, memukul sekte Qingyun sampai idiot. Boom, boom, dang. Di panggung pertandingan, mereka berdua menampilkan teknik rahasia mereka sendiri, sosok mereka sangat cepat. Pertarungan berjalan lancar di atas panggung pertandingan, tetapi Mozashi berada di posisi yang kurang menguntungkan sejak awal dan sepenuhnya ditekan oleh Konal yang. Hei! Di arah sekte Hengyue ada lebih dari satu suara desahan. Dibandingkan dengan mereka, di sekte Qingyun, Simon Gongsun dan yang lainnya tampak senang dengan kemalangan mereka. Ini adalah modal arogan di masa depan. Pertempuran tanpa ketegangan, tentu saja, hasilnya tidak ada ketegangan. Mozashi dikalahkan dalam waktu kurang dari 20 ronde. Moza, Harley situ bergegas mendekat dan membawa Mozashi kembali ke kursi sekte Hengyue. Aku yang tidak punya kemampuan. Mozashi memandang Andreas yang dan yang lainnya dengan rasa bersalah sambil menyeka darah. Menang atau kalah adalah hal yang biasa. Andreas yang tersenyum kecil, telapak tangannya sudah berada di tubuh Mozashi, kekuatan spiritual yang menggelinding meresap ke dalam tubuh Mozashi. Di pertandingan berikutnya, tidak ada hubungannya dengan sekte Hengyue. Yang bertanding adalah murid pewaris sekte Zeng Yang dan sekte Qingyun. Keduanya memiliki peringkat yang sama di sekte masing-masing, tetapi mereka juga bertarung dengan panas dan mencapai puncak. Meskipun hanya menonton pertandingan, Harley juga tidak diam, matanya berputar-putar. Setelah mata keabadian dibuka, dia tidak pernah menutupnya. Tetapi setiap kali ada teknik rahasia menakutkan di kedua pihak dalam pertandingan, dia akan secara sadar mengingatnya di mata keabadian, dan kemudian menyalin dan mempraktikkannya. Sia-sia jika tidak dipelajari, kesempatan yang begitu bagus. Mata Harley terus menatap, tidak melepaskan teknik rahasia apapun. Setelah hampir setengah jam, pertarungan duel berakhir dan pemenangnya adalah sekte Zeng Yang. Pertandingan selanjutnya masih merupakan duel antara murid pewaris sekte Qingyun dan sekte Zeng Yang. Dan kebetulan sekali, mereka berdua memiliki peringkat yang sama di sekte masing-masing, dan semuanya adalah murid pewaris peringkat ke-9. Tingkat kulit fasih, keduanya hampir sama. Tetapi dalam hal kekuatan, murid sekte Qingyun sedikit lebih tinggi. Namun, yang mengejutkan Harley adalah detik berikutnya setelah pertarungan duel dimulai, murid sekte Zeng yang mendengus dan menghilang. Mana?
orangnya. Di panggung pertandingan, murid King Yun tertegun sejenak, langsung terpana di tempat. Puff, puff. Segera, ada 3 noda darah muncul di tubuh murid sekte Zeng yang belum bereaksi. Keluar, murid King Yun sangat marah, auranya naik ke tingkat ekstrim dalam sekejap. Teknik rahasia yang menakutkan terus digunakan, tetapi mereka pada dasarnya hanya mengenai udara, bahkan bayangan murid sekte Zeng yang pun tidak kena. Jurus transparan. Mata Harley Ye berbinar, mengetahui murid King Yun telah menggunakan jurus tembus pandang saat memulai pertarungan, dan jurus transparan itu dilakukan dengan sangat sukses, membuat murid sekte Zeng yang tidak siaga. Namun, meskipun jurus transparan murid King Yun itu luar biasa, tapi tetap tidak bisa bersembunyi dari mata keabadian Harley Ye. Tidak peduli seberapa tidak terlihat dia, tidak ada yang bisa disembunyikan di mata keabadian. Teknik rahasia ini tidak buruk. Harley Ye menyentuh dagunya, biasanya bersembunyi membutuhkan bantuan jimat transparan, tapi setelah mempelajari teknik rahasia ini, mana perlu jimat transparan lagi, ditambah dengan mata keabadian, jurus transparan ini pasti akan bersinar bersamaku. Berpikir seperti ini di dalam hati, mata keabadian Harley Ye menatap, matanya bergerak ke kiri dan ke kanan mengikuti pergerakan murid King Yun, dan misteri di dalamnya juga dipecahkan oleh mata keabadian itu. Setelah diam-diam mempelajari jurus transparan, Harley Ye masih menatap lurus ke bawah, tetapi yang mengecewakannya adalah, dia tidak lagi melihat teknik rahasia yang dia sukai. Pertarungan besar menarik perhatian semua orang, tentu tidak ada yang memperhatikan bahwa ruang hampa yang kosong itu terdistorsi. Dalam kekosongan, sosok ungu melintas, berubah menjadi bentuk manusia, tersembunyi di ruang hampa, dan setelah dilihat lebih dekat, itu adalah orang tua berjubah ungu dari partai Tian Xuan. Harley Ye dulu pernah berlatih memurnikan mantra. Melihat daftar pertempuran ini, sekte Han Yue akan musnah. Orang tua berjubah ungu itu melirik kartu pertempuran di bawah, hanya bisa menghela nafas, tetapi saat dia melirik Harley Ye yang berada di pihak sekte Han Yue, dia terkejut. Bocah itu juga merupakan murid pewaris sekte Han Yue. Orang tua berjubah ungu itu sedikit terkejut, sekte Han Yue sekarang sudah menjadi begitu buruk. Bahkan alam Ren Yuan juga bisa menjadi murid pewaris. Fuya, kamu santai sekali. Suara halus seorang wanita terdengar, dan sosok cantik itu perlahan berubah. Mendengar ini, orang tua berjubah ungu itu buru-buru berbalik dan membungkuk hormat kepada sosok bayangan. Fuya bertemu dengan Master Suci. Jangan pura-pura memberi hormat padaku. Di samping orang tua berjubah ungu, seorang wanita muncul seperti mimpi. Wanita ini sangat aneh, tubuhnya terkadang tampak nyata, terkadang tampak ilusi, dengan penampilan yang menggetarkan dunia, keanggunan yang tiada taraf, seperti gadis misteri 9 langit, suci dan tanpa cacat. Dia adalah Master Suci Partai Tian Xuan, Teresa Donghuang. Master Suci, kamu juga datang melihat kemeriahan. Orang tua berjubah ungu bernama Fuya tersenyum. Tubuh Xuan Ling muncul kembali di dunia, tentu saja aku ingin datang dan melihat. Teresa Donghuang mengangkat bahu, kemudian tangan giok itu meraih kehampaan dan menarik seseorang keluar. Xuan Chen. Orang tua berjubah ungu bernama Fuya sedikit menyipitkan matanya saat melihat ini, lalu menatap Teresa Donghuang dengan curiga. Master Suci, bukankah dia dalam keadaan tersegel? Kenapa bawa dia keluar? Ini melanggar aturan langit. Dia adalah leluhur pendiri dari 3 sekte, dan aku memberinya hak istimewa ini. Teresa Donghuang berkata dengan sangat santai, jangan khawatir, hanya 4 hari, tidak akan terjadi masalah besar. Fuya terdiam, kemudian melirik Xuan Chen di sampingnya. Xuan Chen, yang mengenakan pakaian biasa,
berdiri diam dengan ekspresi tertegun, melihat ke bawah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di mata tua yang muram, yang bisa dia lihat hanyalah jejak perubahan tahun. Sudah 3000 tahun, apakah ini situasi sekte Xuan dinasti Dacu sekarang? Setelah waktu yang lama, Xuan Chen yang diam, tiba-tiba berbicara, suaranya serak. Zaman sudah berubah, bahkan dinasti yang paling kuat pun akan runtuh suatu hari nanti. Buat apa kamu begitu melankolis? Di samping, Teresa Donghuang berkata dengan nada datar, Xuan Chen, ini bukan zamanmu. Aku harap kamu memperhatikan identitasmu. Sejak kamu bergabung dengan Partai Tian Xuan 3000 tahun yang lalu, kekacauan dinasti Dacu ditakdirkan tidak ada hubungannya denganmu. Hei! Xuan Chen menghela nafas tak berdaya. 3000 tahun, perubahan kehidupan, saat kembali lagi ke tanah lama, sudah dengan orang yang berbeda. Sekte Xuan, dinasti Dacu yang mendominasi dunia saat itu, sudah lama tiada, dan generasi mudanya bahkan lupa niat awal yang dia miliki waktu itu dalam pertempuran intrik. Apakah itu tubuh Xuan Ling dari generasi ini? Saat Xuan Chen merasa kecewa, Teresa Donghuang memandang Nancy Ji dan tersenyum santai. 3 kekuatan langit dan bumi, dia harusnya menjadi tubuh Xuan Ling terkuat di semua dinasti. Boom, boom. Saat 2 suara ledakan berturut-turut datang dari panggung pertandingan, para murid King Yun terbang turun dari panggung pertandingan. Dia benar-benar frustrasi dalam pertempuran ini. Meskipun peringkatnya di dalam sekte itu sama, dan kultivasinya bahkan lebih tinggi dari murid sekte Zheng Yang, tetapi saat muncul murid sekte Zheng Yang langsung bersembunyi, membuat dia tidak siaga. Murid King Yun yang bekerja keras, bahkan tidak menemukan murid sekte Zheng yang bersembunyi, dan dikalahkan dalam kebingungan. Harley Ye tidak memperhatikan ini, tetapi duduk sedikit tegak, karena pertandingan duel berikutnya, salah satu dari kedua pihak adalah sekte Hang Yue. Yosef Bai dari sekte Zheng Yang, dan Reina Ye dari sekte Hang Yue, naik ke atas panggung untuk bertarung. Segera, di arah panggung pertandingan, terdengar suara Chandra Wu. Bersambung. Bab 204, 6 Nadi Supernatural. Saat kata-kata itu terucap, di arah sekte Zheng Yang, sesosok berbaju putih melangkah keluar, dan mendarat di atas panggung pertandingan, dengan wajah putih, menggoyangkan kipas lipat, seperti pria sederhana, tetapi senyum main-main di sudut mulutnya, membuat temperamennya sangat berkurang. Melirik Yosef Bai, Chandra Wu membelai janggutnya dengan perasaan puas dan berjalan turun dari panggung, tetapi pada saat turun, dia tidak lupa mengedipkan mata ke Yosef Bai, seolah berkata, tidak perlu berbelas kasihan. Di sisi lain, di arah sekte Hang Yue, Reina Ye juga maju selangkah dan mendarat di panggung pertandingan. Adik seperguruan Ye, semoga sukses. Yosef Bai mengayunkan kipas lipat dengan ringan, menatap Reina Ye di seberangnya dengan tatapan main-main. Berhenti bicara omong kosong. Reina Ye mendengus dingin, dan segera menjentikkan sidik jarinya. Sinar spiritual di panggung pertandingan meluap, angin bersiul, salju tersebar, angin dan salju menyatu, seperti gelombang laut menyapu ke arah Yosef Bai. Trik kecil. Yosef Bai tersenyum main-main, dan segera mengayunkan kipas lipat, menatap angin, salju dan laut yang bergelombang, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi terak es. Tubuh es. Di tempat duduk, Harley Ye menyipitkan matanya sedikit, dia sangat akrab dengan fisik ini. Calvin Wei, puncak Tian Yang, gerbang luar sekte Hang Yue, yang dia kalahkan bukankah memiliki tubuh seperti ini? Namun, keduanya adalah tubuh es,
jadi Calvin Wei dan Joseph Bai saat ini, perbedaannya sangat besar. Krak, krak. Sambil memikirkannya, suara pecahan terak es di panggung pertandingan terdengar, tetapi terak es yang jatuh sudah berubah menjadi pedang es yang tajam, dan jumlahnya benar-benar sangat besar. Formasi pedang es. Diikuti dengusan ringan, kipas lipat di tangan Joseph Bai menghantam dengan keras, dan pedang es seperti hujan itu menunjuk ke arah Reina Ye, menyerang satu demi satu. Formasi pedang angin salju. Reina Ye juga menampilkan teknik rahasia, tetap angin salju, berubah menjadi formasi pedang. Bum bum bum. Segera, suara benturan logam bergema di seluruh lapangan. Dua formasi pedang saling melawan, memicu dari waktu ke waktu, tetapi samar-samar terlihat bahwa formasi pedang Reina Ye ditekan oleh formasi pedang Joseph Bai. Puff. Entah kapan, pedang es sakti menembus lengan Reina Ye, formasi pedang pertahanannya dipatahkan dengan kuat oleh Joseph Bai, menggores noda darah di tubuhnya, energi es menyerbu tubuhnya, membekukan meridiannya. Puff. Reina Ye memuntahkan seteguk darah dan mundur selangkah. Jari es. Di sisi yang berlawanan, Joseph Bai mendekat seperti angin, tidak memberi Reina Ye kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Dengan satu jari, cahaya yang tenang menembus bahu Reina Ye, tangan satunya lagi langsung menepuk, membuat Reina Ye memuntahkan darah dan mundur. Ini adalah pertandingan duel yang tidak menegangkan. Joseph Bai berada di peringkat keempat di dalam sekte, tapi jangan lupa, jika tidak ada Nancy Ji, dia dulu adalah murid pewaris peringkat ketiga sekte Zheng yang kekuatannya berada di tingkatan yang sama dengan Joy Nanggong dari sekte Heng Yue. Puff, puff. Reina Ye menyembur darah di panggung pertandingan. Sejak formasi pedangnya dipatahkan, dia dipukul hingga tidak bisa membalikkan keadaan, noda darah di tubuhnya juga bermunculan satu demi satu. Boom. Pertarungan yang kurang dari 50 gerakan, Reina Ye langsung jatuh dari panggung pertandingan. Adik seperguruan, Joy Nanggong, yang sedang duduk di kursi, sudah bergegas dan memegang Reina Ye yang hendak mendarat. Kemudian langsung memasukkan sebutir pil ke dalam mulutnya, baru membawanya kembali ke tempat duduknya. Paman Guru Sekte, aku telah mengecewakanmu. Wajah Reina Ye pucat, matanya yang indah penuh dengan rasa bersalah. Jangan salahkan dirimu, kekuatanmu memang tidak sebaik dia. Andreas yang tersenyum lembut. Kakak seperguruan, stabilkan nadi hatimu. Aku akan membantumu menyingkirkan energi es di tubuhmu. Harley Ye menekan pergelangan tangan Reina Ye, kemudian api spiritual berwarna emas tanpa terasa disuntikkan ke Reina Ye, kemudian dibagi hingga tak terhitung jumlahnya, membantu Reina Ye memulihkan energi es di tubuhnya. Api sejati. Pada saat ini, tidak hanya Reina Ye, tetapi Andreas Yang dan yang lainnya juga menyipitkan mata. Kakak seperguruan, maaf. Mengenai masalah Harley Ye memiliki api sejati, aku sudah mengetahuinya lebih awal. Fancy Chu diam-diam mentransmisikan suara ke Andreas yang mereka, dan juga, dia seorang master pemurnian pil. Mendengar ini, Andreas yang dan yang lainnya mengelus jenggot, tatapan mata yang sedang menatap Harley Ye memiliki makna yang dalam. Dia bocah yang membantumu memurnikan mantra sihir. Di kehampaan, Teresa Donghuang melirik Harley Ye di bawah, lalu menatap Fuya di sebelahnya. Itu dia. Fuya mengangguk sambil tersenyum. Ternyata itu adalah api sejati berwarna emas. Di samping, Xuan Chen memandang Harley Ye dan bergumam, tetapi setelah merenung sebentar, dia menggelengkan kepalanya lagi. Bukan, itu bukan api sejati. Memang bukan api sejati. Teresa Donghuang tersenyum santai, dan kata-katanya juga sangat bermakna. Glenn Duan dari sekte Heng Yue, Josh Han dari sekte Zheng Yang, naik ke atas panggung untuk bertarung. Saat ketiganya sedang berbicara,
suara Chandra Wu bergema lagi di bawah panggung pertandingan. Mendengar suara Chandra Wu, Fuya melirik Glen Duan yang sudah lebih dulu berdiri di arah sekte Hang Yue dan mengelus janggutnya. Bocah yang bernama Glen Duan itu, seharusnya dia keturunan Master Suantian. Kamu benar. Teresa Donghuang memadatkan kursi awan, berbaring di atasnya dengan malas. Dia juga tidak lupa untuk meregangkan pinggangnya. Aku ingat kekuatan 6 nadi supernatural Suantian tidak lemah. Hanya saja tidak tahu cicit ke-9 ini bisa mendapatkan beberapa warisan sejati dari metode rahasia. Di bawah perhatian semua orang, Glen Duan melangkah ke panggung pertandingan. Di sisi yang berlawanan, ada sesosok dari sekte Zeng yang juga melompat ke atas panggung. Tentu saja itu adalah Josh Han, yang menduduki peringkat ketiga di sekte Zeng Yang. Seperti Yosef Bai, jika tidak ada tubuh Xuanling Nancy Ji, dia sudah pasti menempati peringkat kedua dalam 9 pewaris sejati sekte Zeng Yang. Ini artinya setingkat dengan Yogini dari sekte Hang Yue. Serangan Josh, tidak ragukan pasti akan menang. Keng Cheng, yang duduk di kursi tinggi, membelai janggutnya dengan santai, dan berkata, dia tidak lupa melihat sekte Hang Yue, matanya penuh dengan cahaya menggoda. Kakak seperguruan Han harus menang. Teriakan para murid sekte Zeng yang telah membentuk gelombang, suasana yang berapi-api telah mencapai puncaknya sebelum pertempuran dimulai. Mendengar teriakan gunung dan laut di bawah, Josh Han meletakkan tangannya di belakang punggung, dagunya sedikit lebih tinggi dari sebelumnya, melihat ke sisi yang berlawanan dengan main-main, dan berkata sambil tersenyum, Glen Duan, pertarungan kita kali ini, apakah masih perlu dilanjutkan? Jarang bisa satu panggung dengan kakak seperguruan Han, tidak masalah saling belajar beberapa trik. Glen Duan tersenyum kecil. Kalau begitu, namanya cari masalah sendiri. Josh Han mencibir, matanya berkilat, dan langsung menyerang. Setelah melangkah keluar, tubuhnya terbunuh seperti hantu bergegas ke depan Glen Duan, mengangkat tangannya dan menebasnya. Tanggapan Glen Duan tidak lambat, dia tiba-tiba berbalik ke samping, menghindari telapak tangan Josh Han, buru-buru mundur ke belakang, dan kemudian dengan cepat menjentikkan sidik jarinya. Suara auman naga tiba-tiba terdengar, dan bayangan naga ilusi diarahkan ke arah Josh Han. Hancur. Josh Han mengangkat tangannya dan menghancurkan bayangan naga ilusi menjadi beberapa bagian, dan kemudian alisnya berkedip, sebilah gada emas melesat keluar, secepat cahaya redup. Ekspresi Glen Duan tetap tidak berubah, dia dengan cepat mundur sejauh belasan kaki, sinar spiritual melintas di antara alisnya, sebuah segel berharga terbang keluar, menghentikan gada emas yang terbang kemari. Dalam waktu singkat, bahunya tertusuk oleh Josh Han. Segel Fontaine. Glen Duan mendorong keluar dengan satu telapak tangan. Telapak Blazing Sun. Josh Han tidak mundur tetapi maju, segel tangan besar itu meraung. Boom, boom. Pertarungan meningkat dalam sekejap, berbagai teknik rahasia muncul satu demi satu. Namun, sejak awal, Glen Duan sudah kewalahan oleh serangan kuat dari Josh Han dan tidak dapat membalikkan keadaan. Belum sampai 30 trik, dia sekujur tubuh sudah berlumuran darah. Boom. Konfrontasi metode rahasia lain yang menyebabkan Glen Duan muntah darah dan mundur. Tidak ingin membuang waktu denganmu. Di sisi yang berlawanan, Josh Han tiba-tiba menstabilkan diri, pedang pembunuh keluar dari lengan bajunya dan dengan kuat menggenggamnya di tangan, lalu menggores jari tangannya, dan darah berceceran di tubuh pedang. Segera, satu demi satu abjad kuno muncul di pedang pembunuh. Selama periode itu, masih ada suara robekan listrik. Sebelum pedang itu dilepaskan, suara dengungan bergema ke segala arah. Mereka yang berkultivasi lemah hanya menutupi telinga. Jurus pedang guntur terbang. Orang yang bermata ganas itu mengerang, seolah-olah tahu teknik rahasia macam apa yang akan dilakukan Josh Han.
Baru 30 ronde, sudah melakukan trik besar. Tampaknya Josh Han akan mengalahkan Glen Duan dalam satu tarikan napas. Keluarga Sangguan, Bino Sangguan mengelus jenggotnya. Apakah itu jurus pedang guntur terbang? Di kursi, Harley Ye menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah pernah mendengar metode rahasia ini sebelumnya. Ini sudah pasti salah satu teknik pedang yang mendominasi. Satu pedang dapat menghancurkan gunung batu, dan kekuatannya tiada taraf. Tidak tahu apakah kakak seperguruan Glen Duan bisa menghentikan pedang ini. Bergumam dalam hati, Harley Ye memandang Glen Duan di seberang Josh Han. Zeng, zeng. Di sisi Glen Duan, dia juga menggerakkan sidik jarinya, tidak melihat pedangnya, tetapi bisa mendengar suara pedang. Ini membuat para penonton menyentuh dagu mereka, tidak tahu apa yang akan Glen Duan gunakan untuk melawannya. Metode rahasia macam apa itu? Harley Ye sedikit menyipitkan matanya, menatap Glen Duan di panggung pertandingan. Melalui mata keabadian, dia menemukan ada energi pedang yang berterbangan di sekitar tubuh Glen Duan, dan jumlahnya tidak sedikit, dan menyebabkan tulang dan nadinya rusak. Menyakiti orang lain dengan menyakiti diri sendiri. Harley Ye mengerutkan kening. Bersambung.